berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sifat asam terdiri dari 1. Berasam asam, yang kedua bersifat korosif, yang ketiga memiliki pH kurang dari 7, yang keempat dalam air terurai menjadi ion H+, yang kelima mengubah lakmus biru menjadi lakmus merah, yang keenam dapat bereaksi dengan logam sehingga menghasilkan garam dan hidrogen, yang ketujuh dapat bereaksi dengan garam karbonat sehingga menghasilkan garam, air, dan karbon dioksida, dan yang kedelapan dapat bereaksi dengan basa sehingga menghasilkan garam dan air. Yang kedua, sifat basa terdiri dari 1. Berasam asam, berasa pahit. Yang kedua, jika terkena kulit, terasa licin. Yang ketiga, bersifat kaustik atau merusak kulit. Yang keempat, memiliki pH lebih dari 7. Yang kelima, mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru. Yang keenam, dapat bereaksi dengan asam sehingga menghasilkan garam dan air. Yang ketiga, teori asam basa terdiri dari 3, yaitu yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Menurut teori ini dikemukakan oleh seorang ahli kimia dari Swedia yang bernama Anke August Arrhenius pada tahun 1807. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang dilarutkan sehingga menghasilkan H+, sedangkan basa adalah suatu zat yang dilarutkan dalam air sehingga menghasilkan ion OH negatif. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Definisi asam menurut teori ini yaitu asam sebagai pendonor proton dan basa sebagai penerima ataupun akseptor proton. Yang ketiga yaitu teori Lewis. Definisi asam dan basa menurut ini yaitu asam sendiri yaitu akseptor ataupun penerima pasangan elektron bebas, dan basa sendiri menjadi pendonor ataupun pemberi PED ataupun pasangan elektron bebas. Nah, contoh basa kuat Bronsted-Lowry yaitu yang memiliki ion OH- dan golongan 1A dan juga golongan 2A kecuali Be dan Me. Nah, contoh basa kuat yaitu LiOH, NaOH, KOH, dan CaOH2. Contoh basa lemah yaitu yang di luar dari golongan 1A dan juga 2A. Nah, adapun contoh asam kuat yaitu asam kuat menurut teori Bronsted-Lowry yaitu yang pertama yang termasuk ke dalam golongan 7A kecuali F, dan juga suatu senyawa yang tidak memiliki ion H+. Nah, adapun asam basa Bronsted-Lowry disebut juga asam basa konjugasi. Ciri-ciri asam basa konjugasi yaitu yang pertama hanya memiliki beda 1 ion H+, dan yang kedua H asam lebih besar daripada H basa. Dan yang ketiga, contoh asam basa Lewis yaitu BF3 tambah NH3 yang menghasilkan NH3BF3. Yang kedua yaitu H tambah NH3 yang menghasilkan HNH3+. Yang ketiga yaitu AlCl3 tambah NH3. Indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa merupakan senyawa khusus yang ditambahkan pada larutan dengan tujuan menambah nilai kisaran pH pada larutan tersebut. Indikator merupakan pewarna yang memiliki warna berbeda-beda pada setiap kondisi asam dan basa. Pertama, kertas lakmus. Ada 2 macam kertas lakmus, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru jika berinteraksi dengan basa. Kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah jika berinteraksi dengan senyawa asam. Kedua, larutan indikator. Indikator asam basa memiliki sifat yang dapat berubah warna pada pH yang berbeda-beda. Perubahan warna ataupun zat atau larutan indikator memiliki rentang ataupun trayek tertentu yang biasa disebut dengan trayek indikator. Contohnya indikator petir hijau. Trayek pH 0,2 sampai 1,8 berubah warna menjadi kuning menjadi merah. Kedua, timol biru. Timol biru trayek pH 1
1,2 sampai 2,8. Perubahan warna merah menjadi kuning. Yang ketiga, metil jingga. Traik pH 3,2 sampai 4,4. Perubahan warna merah menjadi kuning. Yang kelima, etil merah. Traik pH 4,0 sampai 5,8. Perubahan warna tidak berwarna menjadi merah. 3. Indikator bahan alam. Indikator yang dibuat menggunakan ekstrak dari tumbuh-tumbuhan seperti kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, kunyit, dan geranium. Dengan menggunakan indikator ini, kita dapat menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya yaitu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tadi ke dalam larutan, kemudian lihat perubahan warnanya. Dengan perubahan warna tersebutlah kita dapat mengetahui larutan bersifat asam atau basa. Yang keempat, kertas indikator universal. Kertas indikator universal ialah campuran dari berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH atau power hidrogen suatu larutan dari perubahan warnanya. Untuk menunjukkan keasaman dan kebasaan, kamu bisa melihat pada rentang pH 1 sampai 14. Larutan dapat bersifat asam, pH-nya lebih kecil dari 7, netral pH-nya sama dengan 7, dan untuk basa pH-nya lebih besar dari 7. 5. pH meter merupakan alat elektronik untuk mengukur pH, derajat keasaman, dan kebasaan suatu cairan. Ada elektronik khusus yang berfungsi mengukur pH bahan-bahan semi sampai padat. Cara menggunakan alatnya yaitu dengan cara dicelupkan pada larutan yang akan diuji. Nah, jika sudah dicelupkan, pada pH meter akan muncul skala yang menunjukkan pH larutan. Untuk prinsip kerja utama pH meter yaitu terletak pada sensor probe yang berupa elektrolit kaca dengan jalan mengukur jumlah ion H3O+ di dalam larutan. Pada ujung elektrolit kaca terdapat lapisan setebal 0,1 mm yang berbentuk bulat atau bulb. Bulb dipasang dengan silinder kaca non-konduktor atau plastik memanjang yang selanjutnya diisi dengan larutan HCl 0,1 mol per desimeter kubik. Di dalam larutan HCl terendam sebuah kawat elektrolit panjang berbahan perak yang permukaannya terbentuk senyawa setimbang AgCl. Konstantanya jumlah larutan HCl pada sistem ini terbuat dari elektroda Ag per AgCl, memiliki nilai potensial stabil. Selanjutnya, kekuatan asam basa. Yang pertama, hasilkan ion dari air. Air murni merupakan larutan elektrolit lemah dengan menggunakan alat spektrometer yang sangat peka. Hantaran arus listrik yang sangat lemah dapat dideteksi. Yang kedua, konsep pH. Kekuatan asam atau basa suatu larutan dapat ditentukan dari harga pH. Istilah pH digunakan untuk menyatakan keasaman atau kebasaan suatu larutan. Secara matematis, pH dinyatakan sebagai ukuran konsentrasi hidrogen atau energi H positif dalam larutan. Konsentrasi ion H positif dan pH dirumuskan dengan tanda negatif. Dengan demikian, keduanya berbanding terbalik. Semakin kecil ion H positif, nilai pH semakin besar. Kekuatan asam dan basa. Asam dan basa adalah tingkat kesamaan atau kebasaan suatu zat. Kekuatan asam dan basa dibagi menjadi dua bagian. Pertama, asam dan basa kuat. Kedua, asam dan basa lemah. Asam dan basa kuat. Kenapa bisa disebut dengan asam dan basa kuat? Karena menghasilkan banyak ion sehingga dapat melancarkan arus listrik. Pada asam atau basa kuat berarti asam basa tersebut dapat berionisasi sempurna di dalam air. Contohnya seperti HCl. Yang kedua, asam dan basa lemah. Asam dan basa lemah hanya terionisasi sebagian dalam larutan. Reaksi ionisasinya merupakan reaksi persetimbangan sehingga mempunyai suatu tetapan keseimbangan atau K. Contohnya seperti asam asetat atau asam cuka. Ada juga amonia atau amonia NH4OH atau sering ditulis dengan NH3. Demikian hasil dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sama-sama.